Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan Mas, mau duduk di mana? Sini saja. Ya, silakan. Oh, ini dengan Mas siapa ini? Al. Oh, Mas Aal. Mas Aal ini dari mana tadi? Main. Oh, habis main. Terus langsung ke sini gitu ya? Atau pulang dulu tadi? Pulang dulu. Oh, pulang dulu baru ke sini gitu ya, Tata Ya. dulu Mas. Sebelumnya Mas Aal ini yang sudah konfirmasi dulu di saya lewat WA ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu Mas Aal sekarang sedang kesibukannya apa? Mungkin sekolah gitu, sekolah apa SD, SMP gitu? SD. SD, oke. Kelas berapa mungkin? 5. Kelas 5. Wah, sudah besar ya. Iya. Udah mau SMP juga. Mas Aal ini datang ke sini. Oh ya, tahu nomor saya dari mana, Mas? Dikasih teman saya. Oh, jadi temannya Mas Aal berarti kemarin ada yang sudah ke saya gitu ya? Iya. Oke. Jadi Mas Aal ini WA saya untuk melakukan pertemuan untuk konseling hari ini. Nah, kalau boleh tahu kita kan belum berkenalan secara langsung ya. Iya. Mas Aal bisa memperkenalkan nama lengkapnya terlebih dahulu dan asalnya mungkin? Nama saya Muhammad Al-Fatih Firdaus, asal Lamongan. Oke, asalnya Lamongan. Kalau Mas Aal sendiri apa sudah tahu saya? Mungkin hanya nama panggilan saja ya. Jadi Iya. saya mau memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Asofa. Saya bisa dipanggil Bu Sofa, Mbak Sofa, terserah Mas Aal ya, senyamannya Mas Aal saja. Ya. Oke, jadi Mas Aal ini kan menghubungi saya untuk melakukan sesi konseling yang pastinya Mas Aal merasa membutuhkan bantuan untuk menangani masalah yang mengganggu Mas Aal. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahannya Mas Aal, ini saya juga mau menjelaskan ya terkait beberapa hal yang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama itu, untuk konseling ini Mas Aal itu nggak perlu takut akan bocor masalahnya keluar, karena kita memiliki asas kerahasiaan. Jadi pasti ini akan dirahasiakan begitu ya Mas. Iya. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Mas Aal di sini nanti harus terbuka, harus mau menceritakan permasalahannya secara rinci. Karena ini semua, meskipun saya yang membantu Mas Aal untuk menyelesaikan, tetap ini semua bisa tercapainya tujuannya kalau Mas Aal sendiri juga berusaha seperti itu ya. Oke, lalu selanjutnya itu Mas ada asas yang ketiga, yaitu asas kesukarelaan, dimana Mas Aal ini datang ke sesi konseling ini tuh dengan keinginan Mas Aal sendiri, tidak dengan paksaan orang lain. Apa betul Mas Aal datang seperti ke sini dengan keinginan Mas Aal sendiri? Iya. Oke, jadi ini tadi asasnya sudah saya sampaikan semua ya. Lalu selanjutnya ada batasan waktu. Jadi di pertemuan kali ini kita akan melakukan sesi konseling ini selama kurang lebih 40 menit. Untuk pertemuan kali ini ya Mas, tentunya juga akan ada sesi-sesi selanjutnya. Lalu juga Mas Aal nanti bisa mengkomunikasikan ya, mungkin kalau jika ada yang mengganjal atau masih ada yang Mas Aal rasa kurang tepat gitu, bisa dibicarakan juga. Oke, selanjutnya Mas Aal bisa mulai menceritakan permasalahan apa sih yang mengganggu Mas Aal saat ini. Kecemasan. Oh, jadi Mas Aal ini memiliki masalah kecemasan. Ini kecemasannya yang seperti apa ya Mas? Malu. Malu? Malu yang seperti apa? Apakah saat mungkin Mas Aal ke depan kelas atau bagaimana? Mungkin kecemasannya itu? Ke depan kelas. Ke depan kelas. Hanya saat ke depan kelas saja atau ada yang lain? Ada yang lain. Ya, ada yang lain itu apa? Ke depan kelas, lalu apa lagi? Mengikuti lomba. Itu lomba, lalu apa lagi?
sudah. Dua itu ya. Ya. Saat mungkin disuruh ke depan oleh gurunya begitu ya, dan atau juga saat mengikuti lomba. Nah, kalau boleh tahu, Mas Aal ini pertama kali merasa cemas itu Mas Aal masih ingat gak pas kapan gitu? Masih Saat pertama kali itu saat apa? Mungkin kapan gitu, mungkin Mas Aal kelas berapa gitu? kelas 1. Kelas 1, berarti saat Mas Aal kelas 1 SD gitu ya? Iya. Itu pertama kali banget itu saat disuruh guru ke depan kelas atau saat yang mau disuruh ikut lomba itu? Disuruh maju ke depan. Oh, disuruh maju ke depan itu. Iya. Untuk apa, Mas? Mengerjakan soal atau apa gitu? Seperti mengerjakan soal. Mengerjakan soal. Lalu saat itu apa yang terjadi, Mas? Maksudnya kan tadi Mas Al disuruh gurunya ke depan ya untuk mengerjakan soal. Lalu Mas Al tadi bilang Mas Al itu cemas. Itu karena mungkin Mas Al gugup saja, atau karena Mas Al belum tahu jawabannya, atau mungkin disurati teman-teman seperti itu? Gugup. Aja, berarti Mas Al tahu jawabannya gitu ya. Iya. Terus juga teman-teman juga nggak ada yang menyoraki gitu-gitu ya. Ya. Berarti memang gugup saja dari sendiri gitu. Iya. Oke, lalu selanjutnya untuk yang cemas saat yang lomba itu bisa diceritakan, Mas, itu saat apa? Saat diumumkan mau Mas Aal terpilih jadi yang ikut lomba atau saat gimana nya? Terpilih. Berarti yang mewakili sekolah begitu ya? Iya. Kalau boleh tahu itu memang Mas Aal ikut seleksi atau memang dipilih itu dari gurunya? Memang dipilih. Memang dipilih. Itu perlombaan apa, Mas? Futsal. Futsal. Berarti yang dipilih satu kelompok gitu ya, satu tim ya. Iya. Oke. Nah, di situ saat Mas Aal kan baru tahu itu saat apa? Saat diumumkan di sekolah melalui mic atau bagaimana? Saat sudah mulai Saat sudah mulai bagaimana? pertandingan. Berarti bagaimana? Itu. Malu. Gugup. Enggak, maksudnya begini, Mas Aal itu mungkin berarti ikut kayak les gitu ya, les futsal di sekolahannya begitu. Lalu yang ekstra futsal itu tadi ikut lomba, dan saat di tempat lomba ternyata Mas Aal diikutkan gitu, masuk ke dalam lapangan seperti itu. Oh, berarti mendadak begitu ya, Mas? Iya. Tidak diberitahukan terlebih dahulu gitu. Oke, di sana apa sih yang membuat Mas Aal itu gugup? Dilihat. Dilihat orang banyak gitu. Iya. Lalu apa lagi? Sudah. Apakah mungkin Mas Aal berarti cuma itu ya? Berarti Mas Aal nggak ada mungkin kayak takut nanti nggak ngegol kan? Apa gimana gitu? Ya malu saja, tapi malu. Berarti Saat tidak mengumpulkan. berarti memang di malu itu saja ya, memang kayak malu dilihat banyak orang gitu. Iya. Berarti Mas Aal itu yakin ya sama dirinya kalau Mas Aal itu bisa gitu. Bisa. Iya, maksudnya Mas Aal yakin, dan Mas Aal juga nggak takut kayak mungkin nggak takut kayak nanti aku nggak ngegolkan atau gimana, itu nggak takut gitu ya. Mas Aal itu optimis gitu. Cuma takut dimarahin. Oh, dimarahinya itu Kak, dimarahi karena apa takutnya? Tidak bisa menangkap bola. Oh, jadi kayak takut umpannya itu meleset gitu ya. Ya. Karena mungkin Mas Al juga merasa kurang persiapan untuk ikut lomba itu tadi gitu ya, mendadak di sana. Oke. Jadi ini tadi pertama masalahnya Mas Al itu saat kelas 1 SD itu ya, yang disuruh maju itu tadi disuruh gurunya itu gugup. Yang kedua itu saat pertandingan lomba karena itu mendadak gitu ya, tidak ada persiapan. Lanjut. Oke. Lalu kan dua hal itu sekarang sudah selesai ya Mas. Yang pertama dulu kan saat kelas 1 SD, yang satunya kan saat lomba. Nah, akhir-akhir ini mungkin dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu ini, apakah Mas Al juga merasakan kecemasan juga?
Iya. Oh, kalau boleh tahu saat apa ya, Mas? Saat lomba, saat maju ke depan sekolah, saat Berarti akhir-akhir ini itu juga Mas Al juga masih sempat ikut lomba juga ya? ya Dan apakah itu juga mendadak seperti lomba futsal itu? mendadak. Mendadak juga? Hmm. Berarti Mas Al ini kebanyakan ikut lomba tapi mendadak gitu ya? Kurang persiapan seperti itu. Dan juga kalau untuk maju ditunjuk guru gitu mungkin saat sekolah ya memang ya sudah biasa kadang ditunjuk oleh guru seperti itu. Oke. Lalu apakah Mas Al ini merasakan perubahan? Mungkin kayak dulu kelas 1 SD kan gugup gitu ya. Sekarang Mas Al kan udah kelas 5. Berarti itu kan udah lama sekali dari pertama kali Mas Al merasa gugup. Nah, itu apakah Mas Al sekarang merasa gugupnya itu semakin bertambah-tambah? Maksudnya kalau misal dulu gugupnya cuma gugup sebentar, sekarang jadi agak lama gitu atau bagaimana? Gugup agak lama dan masih jadi pemalu. Masih tetap jadi pemalu dan ngerasa gugupnya juga agak lama. Kalau boleh tahu selama kegugupan yang terjadi itu Mas Al merasakan apa saja? Maksudnya dari tubuhnya Mas Al itu seperti apa? Bergetar. Bergetar? Ya. Itu tangannya begitu? Lalu apa lagi Mas selain tangannya bergetar? Sudah itu saja. Kalau mungkin yang ada lagi lainnya mungkin seperti berkeringat atau bagaimana gitu? Tidak. Mungkin biasanya ada jantungnya berdegup kencang gitu, iya apa enggak? Iya. Oke, berarti tangannya itu bergetar gitu ya sama jantungnya berdegup kencang. Nah, saat Mas Aal merasa gugup seperti itu, biasanya apa yang Mas Aal lakukan? Gugup. Itu ya, malu. Kayak ya udah malu aja gitu. Itu malunya Mas Aal di situ Mas Aal diam saja atau kayak gimana gitu? Diam saja. Diam saja kayak jadi misal disuruh maju sama gurunya ya saya sudah diam saja duduk di kursi gitu. Disuruh berdiri. Tetap disuruh berdiri. Ya. Tapi apakah Mas Al itu tetap maju? Tetap maju. Namun apa yang dilakukan Mas Al di depan? Mungkin Mas Al di depan kan tadi seperti contohnya disuruh mengerjakan soal gitu ya. Itu apa yang Mas Al lakukan saat sudah selesai mengerjakan soal itu tadi di papan tulis? Apakah Mas Al langsung kembali ke kursi itu langsung dengan cepat gitu, nggak ngelihat temannya atau bagaimana sebagai respon malunya Mas Al? Kembali ke tempat. Tapi itu masih sambil lihat teman apa gimana? Soalnya kan ada ya yang kayak malu terus kayak cepet-cepet kembali nggak pengen dilihat temannya, makanya nggak ingin lihat temannya atau gimana gitu. Nggak lihat teman. Oke, berarti ini cukup umum ya, kayak banyak juga mungkin teman-teman Mas Al juga yang merasakan hal ini. Namun mungkin Mas Al merasa hal ini sangat mengganggu gitu ya. Iya. Kenapa sih Mas Al juga ngerasa kegugupan ini bisa sangat mengganggu? Apakah Mas Al itu ingin menjadikan diri Mas Al itu menjadi orang yang percaya diri gitu? Iya. Berarti Mas Al ini pengen jadi orang percaya diri gitu ya? Iya. Pengen yang kalau disuruh ke depan ya ke depan gitu aja, nggak usah malu-malu seperti itu ya. Apa yang membuat Mas Al ingin, maksudnya kayak motivasi apa sih yang membuat Mas Al itu akhirnya di kelas 5 ini ingin sekali menghilangkan kegugupan Mas Al itu? Ingin menghilangkan. Ya itu karena apa? Mungkin ada Mas Al lihat orang mungkin kayak di HP orangnya bisa ngomong di depan kayak gitu apa gimana? Kayak gitu. Kayak begitu. Berarti motivasinya ini dari HP saja gitu atau mungkin dari yang lain gitu? Dari yang lain. Yang lain itu apa saja? Kan ada HP lalu ada apa lagi? Komputer. Dari komputer juga. Oke. Jadi Mas Al ini termotivasi lalu akhirnya memutuskan untuk melakukan konseling gitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya Mas Al kan merasa gugup ya.
itu Mas Al itu gugup di depan semua orang, maksudnya kayak terserah sama siapa aja, atau mungkin ada orang-orang tertentu, kayak mungkin cuman gugupnya di depan keluarga, atau memang di depan semua orang malu itu Di gugup? depan semua orang. Oh, jadi Mas Al ini memang kalau mungkin sama keluarganya juga tetap malu gitu. Iya. Oke. Lalu ini terjadinya itu di tempat-tempat tertentu atau memang ya di semua tempat aja gitu? Di semua tempat. Oke, pokoknya saat Mas Aal ini menjadi pusat perhatian gitu ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya Mas, ini kan sudah saya tanyakan juga ya ke Mas Aal, termasuk kapan, dengan siapa saja, atau apa saja ini tadi itu sudah saya tanyakan ke Mas Aal. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke penggunaan tekniknya. Nah, perlu Mas Aal ketahui di sini tuh ada berbagai macam teknik ya. Nanti Mas Aal bisa memilih yang Mas Aal merasa ini tuh tekniknya yang paling Mas Aal rasa ini tuh sesuai gitu ya. Mungkin Mas Aal ngerasa ini mungkin gampang dan sesuai dengan Mas Aal masalahnya itu tadi. Jadi yang pertama itu ada teknik namanya teknik relaksasi, dimana Mas Aal ini tadi kan merasa cemas gitu ya, gugup, tangannya bergetar, lalu jantungnya berdegup kencang seperti itu. Nah, dengan teknik relaksasi ini nanti ini akan membantu Mas Aal untuk merilekskan tubuhnya, sehingga nanti saat mungkin Mas Aal merasa tangannya bergetar, nanti Mas Aal bisa melakukan relaksasi ini sehingga Mas Aal itu kembali badannya tuh tidak langsung tidak gugup lagi, perlahan-lahan ya. Lalu ada juga namanya teknik modeling. Modeling ini Mas Aal ini menggunakan orang ataupun video secara yang bisa dilihat itu, sehingga nanti Mas Aal itu belajar dari objek tersebut seperti itu. Lalu ada juga teknik reinforcement. Reinforcement ini tekniknya itu pemberian hadiah, Mas. Pemberian hadiah ini dilakukan setiap kali Mas Aal berhasil melakukan hal-hal yang mungkin nanti akan disepakati seperti itu. Hadiahnya ini nanti bisa berupa Mas Aal bisa melakukan hal yang disukai seperti itu. Oke, dari teknik-teknik yang saya sebutkan tadi, Mas Aal merasa cocok yang mana? Yang relaksasi. Relaksasi. Iya. Berarti Mas Aal merasa dalam kegugupannya itu cocoknya itu Mas Aal itu tubuhnya dibuat rileks lagi begitu ya? Iya. Oke, Mas Aal merasa teknik ini cocok itu karena selain Mas Aal merasa ini cocok, terus apa lagi? Pantas. Pantas. Lalu Mas Aal juga mungkin ingin mencoba ya, kayak pingin tahu ini seperti apa begitu ya? Iya. Oke, untuk teknik relaksasi itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan sedikit ya. Relaksasi itu nanti merilekskan tubuhnya Mas Aal begitu ya. Tadi kan Mas Aal kan kalau gugup bilang kalau jantungnya berdegup kencang, lalu tangannya juga bergetar. Nah, sekarang bisa coba ikuti saya, Mas. Oke, jadi tangannya ini ke depan ya, Mas. Seperti ini yang tangan kiri, oke. Lalu tangan kanan, telunjuk kanan. Bisa saat Mas Aal gugup itu tadi ya, bisa melakukan ini. Nah, seperti ini. Saat ditarik naik, Mas Aal itu tarik nafas. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Semuanya begitu ya, Mas, sampai akhirnya sampai di jempol ini. Nah, kalau Mas Aal merasa kurang, Mas Aal kok masih gugup, belum hilang sepenuhnya, bisa diteruskan lagi dengan tangan yang kanan, lalu kembali lagi ke tangan yang kiri, seperti yang saya sampaikan ini tadi. Ya. Bisa dicoba sekarang mungkin, Mas? Tidak. Oh, tidak, karena mungkin Mas Aal merasa tidak gugup gitu ya, jadi kayak, tapi Mas Aal sudah paham betul bukan? Atau masih ada yang kurang paham dari penggunaan tekniknya ini tadi? Sudah paham. Oke, berarti penggunaannya saat apa, Mas? Saat gugup. Oke, saat gugup. Lalu Mas Aal ini ya,
langsung kayak ya kan nggak harus seperti ini langsung ya Mas, mungkin di bawah juga kan bisa ya. Ya. Jadi tarik nafas, buang nafas seperti itu. Oke. Nah, ini tadi kan Mas Al sudah tahu ya penggunaan teknik relaksasi itu seperti apa. Apa sih tanggapan Mas Al? Apakah menurut Mas Al ini tekniknya masih tetap cocok dengan permasalahan Mas Al? Cocok. Cocok. Dan apakah tidak ingin ganti teknik lain mungkin? Tidak. Oke, ini saja ya. Iya. Oke, teknik ini kan digunakan, tadi Mas Al sudah bilang ya, kalau digunakan saat gugupnya itu terasa gitu ya. Nah, ini nanti saya juga akan kirimkan format yang akan Mas Al isi melalui WA ya. Yang nanti saya kirimkan, nanti itu bisa diisi. Ini tadi kan digunakan saat gugup ya. Gugupnya Mas Al kan tidak pasti ya, kalau mungkin bisa 1 hari 2 kali, bisa 1 hari enggak gugup sama sekali kan juga bisa ya. Iya. Tidak menentu. Nah, ini nanti saat Mas Al menggunakan teknik relaksasi ini, Mas Al itu bisa mengisi di format mulai dari tanggalnya, jam berapa, tekniknya itu digunakan selama berapa menit, sehingga gugupnya itu bisa reda. Dan Mas Al juga bisa menuliskan alasan gugupnya itu kenapa gitu ya di formatnya nanti. Oke. Lalu apakah ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Mas Al? Tidak ada. Berarti Mas Al sudah merasa cukup yakin ya Iya. dengan konseling yang dilakukan kali ini. Apakah Mas Al ada tanggapan gitu? Tidak ada. Tidak ada. Mas Al mungkin bisa juga di sesi selanjutnya ya, mungkin sesi selanjutnya juga Mas Al juga bawa formatnya itu tadi ya, Iya. agar bisa saya lihat juga perkembangan Mas Al melalui teknik ini gitu ya. Kalau melalui teknik ini tuh Mas Al perubahannya kok kayak belum ada atau mungkin nggak signifikan, ya kita bisa mencoba menggunakan teknik lain seperti itu ya, yang belum kita coba seperti reinforcement atau juga modeling seperti itu. Apakah Mas Al setelah melakukan sesi konseling ini tuh, apakah ada yang perubahan yang dirasakan, seperti mungkin Mas Al sebelumnya pernah bercerita tentang masalah Mas Al ini yang gugup ini? Tidak pernah. Berarti baru cerita ini ya? Iya. Oke, apa yang dirasakan Mas Al setelah bercerita ke orang lain? Mungkin sama ini kan cuma dipendam ya dari kelas 1 sampai kelas 5 gitu. Sekarang kan baru bilang, apakah ada perasaan yang muncul di perasaannya Mas Al? Tadi. Apakah Mas Al merasakan apa gitu, apakah agak lega atau gimana gitu, merasa kan selama ini kan dipendam sendiri kan, sekarang akhirnya cerita ke orang gitu? Lega. Lega banget 100% atau cukup lega kayak 50 aja gitu? Cukup lega. Cukup lega, baru separuh gitu ya. Karena mungkin belum merasakan perubahannya secara langsung, Masnya juga belum menggunakan tekniknya itu tadi ya. Ya. Oke, nanti jangan lupa diisi ya Mas formatnya. Ya. Lalu selanjutnya pertemuan kita kali ini ada di sekitar 30 menitan. Tadi di awal saya kan bilang kalau sesi konseling ini ada di sekitar 40 menit. Ini kan kurang, masih sekitar 10 menit ya Mas. Dan sepertinya kita juga sudah melakukan sesi konseling ini juga dengan urut. Nah, apakah ada hal yang ingin Mas Al ceritakan lagi, katakan lagi? Tidak ada. Dan kalau tidak ada, ini kan masih ada sekitar 10 menit ya Mas. Apakah Mas Al ini berkenan untuk mengakhiri sesi konseling ini meskipun masih waktunya ini kurang sekitar 10 menit? Mengakhiri. Oh, diakhiri saja. Mas Al Iya. sudah merasa clear ya dengan masalahnya. Mas Al juga nggak masalah kalau ini masih kurang 10 menit begitu ya? Iya. Oke. Pertemuan kita selanjutnya Mas Al mau di tanggal berapa? Mungkin Mas Al luangnya tanggal berapa? Atau di hari apa? Berapa minggu lagi gitu? 1 minggu lagi. 1 minggu. Ya. Berarti cukup ya untuk dilihat perkembangannya selama 1 minggu ini. Ya. Oke. Jangan lupa ya Mas, formatnya diisi lagi
Saya ingatkan sekali lagi, formanya diisi karena dari situ juga saya akan memantau perkembangan Mas Aalnya. Oke, terima kasih ya Mas sudah datang ke sesi konseling hari ini, dimana ini merupakan sesi konseling pertama kita. Jangan lupa juga hadir di sesi konseling selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Mas Aal bisa melanjutkan aktivitasnya setelah dari sini. Oke, terima kasih. Saya mohon pamit. Oke, silahkan Mas, bisa saya antar, mari.